Assalamualaikum para mams kesayangan. Ketemu lagi dengan saya Bidanisa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pijat laktasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas manfaat pijat laktasi, kapan waktu yang tepat kita melakukan pijat laktasi, serta bagaimana tata cara pijat laktasi agar mams bisa lakukan secara mandiri di rumah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manfaat pijat laktasi. Pijat laktasi bermanfaat untuk membuat perasaan ibu lebih tenang, membuat ibu lebih rileks, serta melancarkan peredaran darah di bagian payudara, mengurangi sumbatan-sumbatan ASI pada payudara, mengurangi pembengkakan payudara, serta meningkatkan produksi ASI. Kapan waktu yang tepat kita melakukan pijat laktasi? Pijat laktasi bisa kita lakukan pada usia kehamilan 37 minggu ke atas. Pada saat melahirkan, setelah melahirkan maksudnya. Kemudian pada saat produksi ASI menurun. Pada saat produksi ASI menurun juga sangat baik kita lakukan pijat laktasi. Kemudian bagaimana caranya pijat laktasi agar mams bisa praktekkan secara mandiri di rumah? Oke, baiklah mams, kita akan praktekkan bagaimana cara pijat laktasi secara mandiri di rumah. Ada beberapa bahan yang harus mams sediakan. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan. Setelah itu kita ambil oil. Boleh oil apa aja, bisa PCO, bisa zaitun, apa yang tersedia di rumah ya mams. Yang pertama kita lakukan adalah relaksasi bagian punggung ibu. Kita bisa lakukan dari atas ke bawah. Kita relaksasikan bagian kiri, bagian kanan. 3-6 kali. Kemudian kita lakukan pijat pada bagian leher ibu. Seperti ini ya. Bisa lakukan 3-5 kali. Kemudian kita relaksasi lagi bagian punggung, bagian tulang belikat, kiri dan kanan 3-6 kali, sampai dari tulang belikat sampai ke bagian pinggang. Setelah itu kita lakukan, setelah dirasa bagian punggung ibu sudah rileks, kita bisa ubah posisi ibu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian inti pijat laktasi. Posisi pijat laktasi itu ibunya membungkuk ke depan seperti ini. Nah, jadi kira-kira pantop ini seperti ini ya mams. Kita bungkukkan ke depan. Jadi kita fokus pijat pada bagian tulang belakangnya, kiri kanan tulang belakangnya. Karena di bagian kiri dan kanan tulang belakang ini, itulah yang merupakan titik-titik oksitosin yang dapat merangsang produksi ASI serta membuat ibu lebih rileks. Pada posisi membungkuk ke depan, bisa dilakukan pemijatan dari bawah ke atas seperti ini ya mams. 1, 2, 3. Bisa dilakukan 3-6 kali. Kemudian setelah itu kita lakukan pijat memutar di bagian kanan dan kiri tulang belakang. Ini tulang belakang, kita bisa melakukan pijatan mulai dari sini ya mams. Kita tekan, sambil diputar-putar, sambil kita tekan ke dalam. Kemudian turun lagi ke bawah,
kiri dan kanan tulang belakang ya. Kemudian turun lagi ke bawah, lanjut lagi sampai sebatas tali bra. Nah, jadi supaya mempermudah kita pengukurannya sejauh mana, ukur aja sebagian batas tali bra. Kita bisa lakukan pijat memutar. Nah, kemudian bisa kita ulangi lagi beberapa kali. Nah, ini pijat laktasi pada punggung belakang. Kemudian kita akan pindah pada bagian payudara depan. Kemudian untuk pijat laktasi di bagian payudara, kita bisa lakukan sama seperti yang di punggung belakang ya Mams. Yang paling pertama yang kita lakukan adalah mengoleskan oil di bagian payudara kanan dan kiri. Seperti ini ya Mams. Nah, bisa lakukan 3-6 kali. Nah, kemudian kita mulai pijit perlahan kiri dan kanan payudara. Bisa kita lakukan berulang-ulang ya, 3-6 kali. Pada saat pijitan ini kita bisa lihat apakah ada benjolan atau tidak. Dari sini bisa kita lihat ya Mams. Kemudian kita lakukan pemijatan di bagian jam 6, 3, 12. Nah, di sini ya Mams. Nah, jadi kalau kita buat di jarum jam di bagian 3, 6, 9, 12 ya. Bawah, sampingnya lagi, lalu di atas, kiri dan kanan payudara. Ini merupakan titik oksitosin untuk merangsang produksi ASI. Kemudian kita bisa lakukan pemijatan di bagian areola. Nah, kemudian kita bisa lakukan pemijatan di areola sama ya Mam, sama seperti kita lakukan pemijatan pada payudaranya. Pemijatan pada areolanya bisa kita lakukan begini ya Mams. Kanan dan kiri payudara ya, di bagian sisi areolanya. Kemudian kita bisa lakukan seperti memerah ASI. Kita bisa lakukan tangan seperti huruf C. Nah, sambil kita tarik ke belakang, kita dorong ke depan, kita tarik ke belakang, kita dorong ke depan. Kita tukar posisinya. Tarik ke belakang, dorong ke depan, tarik ke belakang, dorong ke depan. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat. Semangat para pejuang ASI.